Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka latahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa 'alamu bil muhtadin. Wa qala aidan wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al muhajiru man hajara man Allah. Yang terhormat Bapak Lurah Kelurahan Air Putih, selanjutnya yang kita hormati dan yang kita muliakan para guru kita, terutama adalah pengurus masjid, selanjutnya tokoh masyarakat, alim ulama, terus kepada Bapak RW, Bapak RT, Bapak Ibu jemaah yang hadir, serta yang kita bersama-sama banggakan, ada adik mahasiswa dari state ya. Biasanya kita tahu state. Nama saya jadi dulu apalah state. Rupanya sekolah tinggi ilmu tarbiyah. Betul Ustaz? Sekolah tinggi ilmu tarbiyah Al-Kifayah Pekanbaru. Dan juga yang kita sama-sama banggakan, grup Hadhrah yang sudah memberikan dakwah. Sebelum Ustaz ceramah, dia sudah berceramah, dia sudah berdakwah. Pak Lurah juga sudah berdakwah, Pak pengurus kita sudah berdakwah. Tinggal bagi Ustaz terus sedikit lagi. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah pada malam ini Allah pertemukan kita di tempat yang mulia ini. Di tempat yang mulia, pada acara yang mulia, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang datang ke masjid ini orang-orang pilihan. Saya rasa tidak ada yang menjanjikan apa amplop, tapi karena panggilan jiwa, panggilan iman, Bapak Ibu mau datang ke masjid ini. Bersua dengan kawan yang sudah tak lama berjumpa. Masuk Ustaz. Kawan banyak nih, Ustaz Repo, kawan semua nih. Guru-guru saya Ustaz Repo, Ustaz Limron, Mas Dan, Bu Abdina. Kalaulah bukan karena momen ini, mungkin kalian juga jumpa. Ini hikmah dibalik kegiatan malam ini. Termasuk Bapak Ibu tak bersua, jarang bersua dengan tetangga, malam ini bertemu. Maka sungguh pertemuan ini adalah pertemuan yang mulia. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sama-sama dipertemukan nanti di surganya Allah. Amin ya rabbal. Salawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Mungkin Bapak Ibu sudah 2-3 kali ikut peringatan tahun baru Islam ini. Namun pada malam ini Pak Ustaz hanya sedikit mengulang saja. Apa pesan yang terdapat dalam peringatan tahun baru Islam ini? Pesan yang pertama, kita mengingat pergantian tahun
kita diingatkan tentang hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tahun baru Islam itu disebut dengan tahun hijrah. Maka kenapa disebut dengan tahun hijrah? Karena terkait dengan awal penetapan tahun Islam itu disepakati di zaman Umar bin Khattab, disepakati dari hijrahnya Rasul dari kota Mekah ke kota Yasrib Madinah. Maka itulah namanya tahun hijrah. Sebelum ditetapkan tahun itu, nama-nama bulannya sudah ada. Maka yang mengusulkan ketika itu adalah Gubernur Abu Musa al-Asy'ari, mengusulkan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, selalu mendapatkan surat dari Persia Romawi, dilihat surat orang luar itu lengkap semuanya, tanggal, tahun. Nah, itulah yang diusulkan oleh sahabat kepada Umar bin Khattab. Akhirnya disepakati. Setelah tahun disepakati, muncul lagi kesepakatan dari mana ingin dimulai. Tahun bulan pertama itu bulan apa? Ada sahabat yang mengusulkan bulan Ramadan. Akhirnya disepakati bulan pertama itu adalah Al-Muharram. Karena sebagian sahabat ketika itu berpendapat kalau sudah bulan Muharram itu musim haji sudah selesai. Musim haji sudah selesai. Nah, beranjak dari peristiwa sejarah yang sekecil ini, pelajaran dan pengetahuan yang pertama yang harus kita ingat, pertama tentu kita sudah tahu sejarah. Yang kedua, lewat peringatan tahun baru Islam ini, sudah sejauh mana pengetahuan dan ingatan kita tentang nama-nama bulan Komariah. Saya ingin ngetes ibu-ibu majelis taklim. Saya dengar tadi yang menggagas acara ini adalah ibu-ibu majelis taklim. Pastilah kerjanya mengaji. Ya ibu-ibu, jalan sebutkan nama-nama bulan Komariah. Kita mulai. Al-Muharram, nilai pun. Nah, padahal nama-nama bulan ini sangat terkait dengan ibadah kita. Kita tahu masuknya Ramadan, diketahui dengan kita mengenal bulan suci Ramadan, mulai berpuasa, kita lebaran, sudah masuk bulan Syawal, potong sapi di bulan Zulhijjah, ada bulan Juli, bulan Agustus. Bahkan ada ibadah setiap bulan, puasa sunnah yang sangat terkait dengan mengetahui nama bulan. Pertengahan puasa, pertengahan bulan. Tanggal berapa, Bu? 13, 14, 15 setiap bulan Komariah tahun ini. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jangan sampai setelah memperingati tahun baru Islam sampai di rumah tak pada bulan. Nah, ini kacau. Yang terakhir, kita lama lagi. Yang terakhir, apa pesan hijrah itu? Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslimin, dia hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Yasrib Madinah. Semangat yang luar biasa. Kaum muslimin yang ikut dengan Rasul itu, dia rela meninggalkan apapun yang dimilikinya untuk sama-sama ikut hijrah dengan Rasul. Istri yang cantik pun kalau nak mau pun ditinggalkan. Harta yang banyak ditinggalkan. Yang menjabat ditinggalkan jabatan. Apa pesan pertamanya Bapak Ibu? Melalui peringatan tahun baru Islam ini, mari kita munculkan semangat untuk menolong agama Allah. Apa kelebihan yang kita punya hari ini bantu agama Allah? Pak Ustaz, awak pandai mengecek-mengecek, Ustaz Amisa dari protokol pengajian. Saya tak punya awak
ikut pengajian, jadi donatur. Saya Bu ya. Nah, saya waktu banyak Pak Ustaz, pandai buat kue, jadikan seksi konsumsi pengajian. Kan gitu. Dulu orang tua putih daun kue, piti nak mau keluar, dan aku diarukan pamale. Punya ilmu nak mau meluahkan. Kerajunya apa? Kerajunya mau selesai itu mau selesai. Nampak orang pengajian, aku itulah. Nah, orang-orang seperti ini kata mesti hijrah. Dulu ketika zaman Rasul, orang mau meninggalkan yang dicintai dengan dunia ini demi untuk membantu agama Allah. Satu. Pesan yang kedua, yang hijrah itu kita kenal dengan kaum muhajirin, yang menerima saudaranya adalah kaum ansar. Dua saudara yang tidak pernah bertemu, berbeda wilayah, berbeda suku. Muhajirin tak punya apa-apa, diterima oleh kaum ansar. Wahai saudaraku ansar, kaum ansar, kami tak punya apa-apa. Tak apa-apa wahai kaum muhajirin, kesinilah. Kami tak punya pekerjaan, ikut bekerja dengan kami. Kami tak punya rumah, tinggal di rumah kami. Tak ada yang kami makan, makan bersama dengan kami. Peristiwa hijrahnya Rasul, menyatunya, bersatunya kaum muhajirin dengan kaum ansar, memberikan pesan kepada kita pada pergantian tahun ini. Apa? Mari kita jaga ukhuwah Islamiyah. Sama dengan pesan Pak Lurah, bersama pesan Pak Pengurus. Mari kita ciptakan kebersamaan. Apalagi kita hidup di komplek, kita tinggal di sekitar yang seperti ini. Kita berasal dari daerah yang berbeda, tabiat berbeda, perangai berbeda, status ekonomi berbeda menentukan pola pikir seseorang. Keluarga yang berbeda akan menentukan juga. Maka perbedaan itu disikapi dengan apa? Pertama adalah sering-seringlah ta'aruf. Sering-sering berkenalan. Apa yang Allah sampaikan dengan perbedaan ini? Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Perbedaan bukan untuk saling melihatkan kebolehan masing-masing, tapi perbedaan kita tinggal di sini untuk saling ta'aruf, mengenal. Pahamilah Pak. Nah, sebelum saling mengenal antar sesama, suami istri salinglah memahami. Kenapa angka perceraian tingkat Kota Pekanbaru ini selalu meningkat? Mungkin Pak Ustaz tahu. Lihat laporan Pak Ustaz Repo juga tahu, dia orang kementerian juga. Setiap bulan angka perceraian itu meningkat. Apa sebab? Meningkatnya perselisihan dan pertikaian anggota sesama keluarga. Mengapa? Karena gagalnya mereka dalam hal ta'aruf, saling memahami antara satu dengan yang lain. Namanya manusia ini perangai kan beda-beda Pak Lurah. Dan mesti kita paham. Ada kawan ini yang bisa dikulaukan, ada yang tak. Ada kawan ini yang bisa untuk diseluruhkan, ada yang tak. Paham. Ada kawan bawaannya serius saja Pak Purau, mencokak padanya. Ada kawan itu paling pantang, dia disinggung masalah keluarganya, ada disinggung. Ada kawan itu paling marah, dia bilang di cokel-cokel sakunya, ada dicokel. Ini namanya ta'aruf, saling memahami. Maka kaum ansar muhajir itu saling memahami. Maka terciptalah ukhuwah Islam, terciptalah ukhuwah Islam. Perbedaan asal daerah, perbedaan tingkat pendidikan sama. Yang merasa punya pendidikan tinggi selalu tegak pinggang. Menengok orang pongak itu seluruhnya, pongak. Maka untuk menyikapi perbedaan tingkat pendidikan ini, Islam menganjurkan apa? Seringlah kita untuk menghidupkan musyawarah, tasyawur. Dengan kita selalu bermusyawarah, maka kita belajar menghargai orang lain. Maka di mana-mana organisasi kalau tidak ada musyawarah, maka organisasi itu otoriter. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
kaum Ansar, kaum Muhajirin saling menyatu, padahal mereka berbeda asal daerah suku bangsa, tapi mengapa bisa hidup nyaman bersama di kota Madinah? Karena saling memahami, karena diikat oleh keimanan. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, mereka diikat dengan satu akidah yang sama. Kemudian punya prinsip apa? Wa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah dua saudaramu yang berselisih. Kaum Ansar Muhajirin itu menjadi kaum yang mau untuk menyelesaikan persoalan umatnya, bukan sebaliknya jadi tukang kompor. Datang risiko yang ngeng, datang risiko yang ngeng, tak baik. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang terakhir, makna hijrah tidak selamanya kita pindah fisik, sebagaimana dilakukan oleh kaum Muhajirin dari kota Mekah ke kota Madinah. Selama tempat tinggal kita itu tidak mengancam jiwa kita, agama kita tidak terancam, akal kita tidak terancam, harta kita tidak terancam, apalagi keturunan kita tidak terancam, maka bertahan jalan itu. Tapi kalau sudah 5 ini terancam, maka sudah saatnya kita hijrah. Tapi kalau hanya persoalan tidak nyaman tinggal di satu tempat, kadang-kadang yang bermasalah itu bukan orang lain, kita bermasalah. Maka yang harus berubah itu kita sendiri. Ada orang di mana yang tinggal tidak ada orang elok, tinggal di Mumbai, aku orang Mumbai itu tidak ada orang elok pun. Tapi dalam bersama tim atau masyarakat yang masalah apa masyarakat tidak ada baiknya, tapi dah pula dekat Jalan Surya, apa orang Jalan Surya samanya. Kalau cerita itu kisahnya tidak masalah, bukan orang tu, awak ada masalah. Awaknya dah pindahnya orang suruh pindah. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah SWT. Tapi makna hijrah yang ingin Ustaz sampaikan pada malam ini apa? Apa kata Nabi? Al-muhajiru man hajara man nahallahu anhu. Hakikat hijrah itu kata Nabi adalah engkau meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Maka mulai pada malam ini, berjanjilah kepada Allah, berjanjilah kepada diri sendiri untuk meninggalkan, untuk hijrah, untuk pindah dari segala tabiat-tabiat buruk kepada tabiat yang baik, segala perangai-perangai yang buruk menuju perangai yang baik. Malam ini berjanjilah wahai para istri semuanya, bukan para istri Ustaz semuanya, karena di YouTube ini. Wahai para istri semuanya, berjanjilah pada malam ini lewat peringatan hijrahnya Rasul, berubahlah jadi istri yang baik bagi suami istri, bukan suami orang. Jadi istri yang baik bagi suami Wahai para ibu pada hari ini yang sudah melahirkan anak, berjanjilah pada malam ini, mulai malam ini, jadilah ibu yang terbaik buat anak sendiri. Wahai para suami hari ini, malam ini, lewat peringatan tahun baru Islam ini, berjanjilah jadi suami yang baik bagi istri-istrinya. Mana tahu ibu ada istri kecil lain belum? Berjanjilah jadi istri yang baik. Wahai para pemimpin umat, mulai dari Pak RT, Pak RW, Pak Lurah sampai Pak Presiden, berjanjilah kepada Allah, berubahlah, hijrahlah dari hal-hal yang buruk dan menjadi orang yang bisa mengemban amanah. Itulah makna hijrah itu sebetulnya. Berjanji berubah diri ke arah yang lebih baik. Dan ingat, kalau kita sudah ingin berubah, perubahan bukan orang lain. Yang berubah, yang bisa merubah diri kita ini siapa, Bu? Diri kita sendiri.
Sayangnya suami kepada istri, apapun yang diminta oleh istri dibelikan oleh suami. Bang beli ini bang, aku biti. Bang ganti bang, aku biti. Terkadang satu yang diminta suami, tutuilah kapal lo aja sayang kalau di rumah. Angin bang, tidak bisa. Abang kalau rumah sempat mau buka, awas, mau tampar. Iya kalau abang di rumah, abang tak di rumah, buka lagi. Istri tidak akan bisa berubah kalau bukan dia sendiri ingin berubah. Begitu juga suami, begitu juga anak. Siapa yang tak sayang kepada anak? Seorang ibu dikatakan, apakah seorang ibu sayang kepada anaknya? 9 bulan pernah hinggap dan pernah berada dalam rahim perut kita. Siapa yang tak sayang kepada anak? Apapun permintaan anak dilakukan, diberikan. Terkadang satu permintaan kita kepada anak kita, solatlah, handphone awak balikin, kasih pulsa, handphone terbaik, ada pulsanya lagi. Sampai ingat sholat, anak masih main handphone, tak berkuasa kita untuk menahannya. Sholatnya lantan ini ntar lah, manangi pada raya matok, tak bisa kita buat. Karena Allah juga sudah mencontohkan para nabi-nabi dan rasul sebelum itu. Maka ternyata perubahan itu berawal dari diri kita sendiri. Ada 2 ayat yang setidaknya yang Allah sampaikan. Pertama dalam surah Al-Qasas ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad tak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau kasihi. Seorang Rasul, dan ayat ini turun berkaitan dengan ketika Rasul mengajak pamannya Abu Talib untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat. Maka Allah turunkan ayat ini. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad tak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau kasihi. Seorang nabi kekasih Allah tak akan bisa, dia tak bisa memberikan hidayah. Apalagi kita seorang tua. Solat bolong-bolong melapik, tak bisa kita bantu anak kita. Walakin Allah jadi menyasya, melainkan Allah lah yang akan bisa memberikan hidayah itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dia Allah lebih maha tahu siapa di antara hambanya yang selalu mau untuk menerima hidayah Allah. Di ayat lain Allah katakan, innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau bukan dia sendiri yang merubahnya. Maka lewat peringatan tahun baru Islam ini, berubahlah kita ke arah yang lebih baik, dan hanya jangan sekedar basa-basi saja. Perubahan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Orang hanya bisa bercakap, Pak Ustaz hanya bisa menasihati, kekasih kita hanya bisa untuk menasihati. Yang berubah itu adalah diri kita sendiri. Semoga kita termasuk orang-orang yang betul-betul hijrah pada malam ini. Amin ya rabbal. Itulah yang dapat Ustaz sampaikan. Tak boleh banyak-banyak. Ikan cepat, ikan bagus. Lebih cepat, lebih bagus. Yang penting masuk. 3 jam pun Ustaz ceramah di sini, nak masuk apa ceritanya? Semoga yang Ustaz sampaikan masuk telinga kanan, simpan oleh lo. Jangan sampai keluar telinga kanan. Kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masih penting. Namanya kalau bahasa kampung Ustaz, aku malam. Tanganku atau apa? Iya. Dan bahaya masuk telinga kanan, ama nyambut telinga kanan. Mau kahas tadi. Nah, mau lo ceramah Ustaz. Kalau tak ceramah Ustaz, nah mau acara apa malamu? Hati-hati. Orang-orang yang seperti ini hijrahlah. Ketika masuk hidayah kanan telinga kanan, ama nyebur lagi telinga kanan. Artinya apa? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Apa sebab? Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Ini yang kita takutkan. Peringatan selalu dilakukan tapi diri tidak pernah berubah. Allah dia baca
lupa aku ngantuk. Terima kasih. Itulah yang dapat kita sampaikan pada malam ini. Semoga melalui peringatan Tahun Baru Islam ini bisa kita jadikan sebagai momentum untuk bisa berubah ke arah yang lebih baik, mempererat ukhuwah Islamiyah dan semangat untuk membantu agama Allah. Amin ya rabbal. Terima kasih. Mohon maaf. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Alhamdulillahi rabbil alamin.